conditionnya sudah lewat. Oke, apa selanjutnya? Nah, nah kalau misalkan masih mau menggunakan draft yang sama, Ya. bisa sebenarnya. Tapi kalau misalkan kayak gitu berarti harus lebih cepat Siapa bilang untuk jalan pintas itu tidak ada? dihabiskan dan Aku sudah dibersihkan juga buktikan. tentunya. Tapi Iya balik sih. lagi berhubungan untuk game yang kedua blok pihak tim ini kita berubah juga. Hah? Yang kemarin Yang tadi tadi. first pick, sekarang jadi second. Yang tadi second tuh jadi yang pertama. Jadi gimana pun respect terhadap rubah lucu kita satu ini, Chip di ban aja karena berhubungan di qualifier sempat lepas lalu muncullah kombi broken. Iya parah sih. Chip ini bener-bener aduh gitu. Mungkin kalau misalnya di ranked gak akan terlalu kelihatan karena ya Chip ini hero team fight gitu. Hero yang harus ngobrol, harus komunikasi. Aku tidak Bahkan pernah di berhenti turnamen aja berjalan. kadang ada miskomunikasi apalagi yang cuma ranked kan. Jadi emang ini hero turnamen banget lah. Dan sekarang Matilda juga akan langsung di respect ban yang berarti membuka kemungkinan satu hero yang tadi masuk ke dalam list banning akan terlepas. Mungkin mostly ke yang paling utama ya kalau di game sebelumnya ini assassin mungkin bisa dibuka karena ada 3 tadi assassinnya, ada Fanny, Link Air sama tenang Suyo. menghanyutkan. Oke. Nah, oke jujur ini untuk hari ketiga baru lebih unik sih. Itu lebih ke arah kombinasi ya. Kalau dari hari-hari sebelumnya tuh kalau assassin semua. Terus kalau misalkan kalau EXP semua. Nah, ini baru ada kombinasi-kombinasi dikit. Linknya ditutup. Fanny boleh ditutup. Face Heart dan juga God Sierra dua-duanya pakai Fanny, dua-duanya kayak God ya. Iya makanya. Sama-sama serem sebenarnya. Jadi apalagi mana tahu ada respect juga ya terhadap Hayabusa yang tadi. Tapi berhubungan dua-dua tim kalau misalkan emang bisa pakai dan juga Rebellion mana tahu ingin melepas Povius, kalaupun tidak di ban juga ya bisa nge-pick up Hayabusa terlebih dahulu juga. Iya, soalnya tadi di game sebelumnya sebenarnya Povius bukan jadi masalah utama ya. Jadi sekarang ada Angela ternyata yang bakal ditutup, harusnya sisanya bakal menuju ke arah assassin langsung. Suyo dan juga Fanny. Kalau Suyo ya resikonya udah terlalu tinggi sih kalau menurutku, apalagi hero baru harus banyak di adjust juga, damage yang nggak dikira-kira itu mah kalau misalnya kita ngomongin Suyo ya. Udah gitu range-nya jauh, cepet pula, mainnya early game. Jadi Bener. kalau mau dilepas rencana counternya harus banyak banget nih ya, sampai apa Z perintahmu? juga Has. Biasa lah ya kalau misalnya emang hero baru broken ya di brokenin aja Iya. gitu kan. Nah, tapi juga sebenarnya aku salut lah. Mungkin emang setelah keluar di ban terlebih dahulu di mana-mana untuk 2 minggu, tapi berhubungan emang udah lewat ya waktunya. Jadi mereka tergerak bebas lah terhadap hal itu. Tapi balik lagi tetap harus adaptasi. Hero baru dan juga itu kan dia ada 2 form ya, melee dan juga dia fighter form ya atau yang agresif ya. Kalau nggak salah. Nah, itu mau dibilang muscle memory pun juga sebenarnya kombinasinya tuh banyak banget yang bisa dilakukan. Jadi kayak Iya. banyak lah yang perlu diadaptasi juga. Selain dari itu berhubungan Suyo yang di ban, Hayabusa terbuka, Povius terbuka, dan masih banyak hero-hero yang sakit seperti Khalid dan Gatot juga terbuka. Aku masih lebih suka Povius first pick sih sebenarnya, tapi yap, Povius akan langsung diamankan. Karena kalau misalnya kita ngomongin assassin ya, kayaknya karena sama-sama user assassin, adu aja. Kalau misalnya mau diambil Hayabusa tinggal adu pakai Dolan. Apa kayak tadi? Tinggal diadu pakai fighter yang emang terbukti lebih strong kan di arah late game-nya. Dan sekarang dari exit block mau merubah gameplay mereka kah dengan hero-hero yang mungkin sekarang mereka nggak bisa ambil lagi nih Matildanya. Berarti harus meracik lagi satu resep yang baru. Gatot mungkin mau dicoba kah buat sekarang dan mereka bisa pilih assassin mereka. Gatot Khalid, Gatot Khalid ya, dua-duanya ya. langsung gitu ya. Siawek banget tuh. Iya. Tapi kalau habis itu mereka bawa dash semua di February pusing gak sih? F gak kena. Aku masih bisa kabur. Makanya benar-benar harus dipertimbangkan gitu. Tapi selain dari itu oke lah, efek dashnya masih ada, God Sierra masih memegang Hayabusanya, dan tapi kali ini Moika dia memilih ke arah Vexana terlebih dahulu, tidak membawa hero-hero yang bikin pertama seperti Jusin dan juga Aurora yang sempat keluar. Kombinasi yang sempat kita lihat juga berarti ini siap-siap mungkin ada beberapa teori lingkaran yang akan keluar yang dapat membantu juga ya immobilize dikit sisi-sisi tipis lah ya untuk Hayabusanya emang mencari sasaran empuk. Setelah itu Khalid dan juga Moskov diambil terlebih dahulu. Wow. Moskov, aku suka banget sih Moskov sekarang ya.
setelah dia glow up, setelah dia punya Spear of Destruction yang bisa langsung teleport, itu benar-benar ngebantu Moskov banget. Padahal dulu kayak siapa yang pakai Moskov ditindas gitu nggak sih? Kayak ngapain pakai Moskov gitu kan? Terus kalau emang kena press di awal udah tuh sampai akhir tuh. Sekarang udah Spear of Destruction aja yang kayak simple tapi udah ngaruh besar banget. Dan harus satu head dengan Harit yang dibawakan oleh teman-teman dari Exit Block. Power dash yang juga sama tingginya secara mobilitas, jadi harus hati-hati banget nih untuk early game karena power dari Exit Block untuk masalah early game jujur ini powerful banget. Vexana misalnya, ini gue cepet, dia bisa nge-backup ke arah Haritnya, bisa dapetin item yang lebih dulu. Terus juga Hayabusa kita tahu tadi di tangan Garciera seperti apa, masih bisa kuasain early game. Setiap jungle juga kayaknya bisa diamankan dengan baik. Yang Rebellion bahkan sekarang nggak bawa tipikal hero Rom atau XP yang ganggu gitu kan. Karena kan ini udah kebuka kan dua-duanya ya. Salah satu Rom lah atau siapa itu terserah. Pokoknya dua-duanya tuh nggak bisa early agresif di awal gitu. Dan kalau misalkan kayak gitu PR-nya bakal lebih banyak juga. Gimana caranya kalian mencegah Hayabusa ini bisa growing? Nah, itu tuh yang perlu dicari tahu. Setelah itu juga mereka tutup aja kalau misal udah lawan Vexana dan juga berhubungan ya kombinasi ya face hard yang baru nge-pick up kali itu juga kayak eh mendapatkan mouse juga Aurora kita tutup aja terlalu powerful kalau misalkan semuanya bisa kena freeze. Dan juga selanjutnya yang di ban dari teman-teman Exit Block, wow, Nolan ternyata yang ditunggu-tunggu Nevin. Sayang sekali harus di ban terlebih dahulu. Kalau gitu asasinya abis ya. Iya. Bisa, Lancelot masih bisa sih kalau mau. Cuman kayaknya kalau udah kayak gini, fighter juga nggak masalah. Or Masih- Joy. Oh, Joy, dalam banget Joy. Apalagi belum ada magical damage juga ya. Yeah, but let's see lah ya. Tapi jujur kalau Nolan tuh enak banget sih. Oke, Tigreal yang ditutup. Untuk teman-teman dari Exit Block, mereka perlu kombinasi yang bisa narik juga sisi yang lumayan banyak. Apakah pakai Balerik kali ini? Tapi kayak a bit too much. Karena mereka juga harus kombinasikan secara baik-baik dengan Vexana. Hylos lah yang menjadi pilihan di sini. Kuda tebel, semoga bisa ganyang ya, ganyang di tengah-tengah match. Alpha menjadi pilihan. Waktunya pergi Lunox. ke MDQ Enggak sih. untuk bukan bersenang-senang. MCU. Untuk bersenang-senang nih bocil nih. Bocil. Tapi padahal Lunas oke banget gak sih lawan Hayabusa bisa langsung Brilliance Order. Iya, baiting Temu juga. Hylos. Jadi kalau misalkan mereka kalau emang pemain tebel juga kayak yaudah nggak takut gitu loh. Iya. Dan terus apalagi juga udah ada Moskov kalau teman-teman dari Rebellion bisa narik ke late game lagi, itu asuransinya salah-salah jalan. Ya tapi oke sih sebenarnya dia juga salah satu counter Hylos menurutku. Karena yang tadinya gue sepatunya mungkin bakal nambahin movement speed ini malah keganggu ya dengan Angry Gloom yang tersedia. Dan ya Black Shoes jadi satu source skills yang mahal banget juga buat Lilia. Jadi coba mungkin nanti bisa di reset langsung sama kuliahnya. Dan next pilihan terakhir sisi Rom. Wow. Gila. Wow. Oke, aku aja baru aja kepikiran kalau dari teman-teman Rebellion Blitz itu penuh dengan dive, penuh dengan aggression yang mundurnya harus lebih berhati-hati lagi. Sedangkan kalau misalnya teman-teman dari Exit Block memilih ke arah Carmilla itu bagiku saat awal tuh juga a bit testing the limit. Karena Anda saat handle kalau misalkan Curse of Blood-nya kena dan juga damage-nya solely dari Vexana ataupun dari Hayabusa. Dan kalian sangat tidak boleh main late game karena tidak ada marksman. Harit paling ya. Harit, tapi kalau nama Moskov? Iya, itu dia. Ngeri loh. Masalahnya di situ sih. Tapi let's see ini dia untuk game yang kedua, Rebellion Blitz. Dengan 1 poin yang sudah mereka secure versus Exit Block. Jadi berarti kalau menurut Faye dari statement kamu tadi, kamu lebih pilih Exit Block kah sekarang? Kalau untuk sementara ya, soalnya dive potentialnya mereka ada, bener juga. Tapi balik lagi ada tapinya ini ya guys, ada tapinya. Once commit team fight harus commit, Oke. gak bisa mundur. Kalau misalkan ada keraguan, nah susah itu tuh. Bisa di comeback sama teman-teman dari Exit Block. Tapi dari Exit Block sekarang udah bener-bener melakukan rotasi ya dari Apinnya. Ini pengen ngejagain dari sisi gold lane, tadi sempat terlihat juga
permainan dan sabar dulu. Ternyata di area top lane ini benar-benar mau digas loh sama kedua belah tim. Karena aku kira di awal paling ya udah sih sentuh-sentuh dikit, tapi terlihat bagaimana dari exit block yang begitu haus akan eliminasi di awal. Mereka pengen bawa game ini sama seperti dengan game sebelumnya. Iya benar. Tapi selain itu kayaknya mereka bakal memprioritasin ke press ke arah Moskovnya ya. Ya. Semakin lama Anda jadi semakin senang kami ini. Wah. Iya sih, ini kalau udah jadi di awal, full power, full damage ya yang bisa diberikan. Sabar dulu di arah early game. Kita juga bakal memperhatikan turtle dan juga sisi XP laner yang bakal krusial banget. High loss, seperti biasa. Di awal, di sisi XP dia nggak bisa berbuat banyak sih. Tapi plusnya adalah garis satu yang lebih unggul. Bangkul, akan langsung ke take down. Emang easy target banget sih Lilia di awal. Empuk lah ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi karena berhubungan harus menahan diri ya, tadi resourcesnya sempat keluar tuh retributionnya. Nah, turtle tidak mulai berarti harus counter strike. Sedangkan Faisal itu belum pakai sama sekali. Dan sedangkan di lane atas sedikit stun. Kalau Moskov udah mulai jadi, Arshita Shiki harus lebih berhati-hati juga. Ini lumayan agresif loh Moskov ya. Kalau kita ngomongin mainnya, cepet-cepet sampai level 4. Kalau misalkan emang perlu turun ke turtle, ya udah Spear of Destruction kena. Iya. Kalau kena sih. Dan sebenarnya agak jarang ya buat di arah early karena power damage-nya nggak sebesar itu. Tapi kalau misalnya ada yang bisa dieksekusi memang HP-nya udah terbatas, nggak ada salahnya juga kalau misalnya Zen pengen ngebuka Spear of Destruction-nya. Dan sejauh ini dengan turtle yang ditahan cukup lama, berarti Gachiera akan ready juga untuk melakukan kontes dengan retribution yang udah mulai kembali juga. Becky di area yang lain pun bakal coba untuk mencari target, dan itu dia Spear of Destruction yang langsung masuk. The Gachiera tiba-tiba langsung secure karena turtle cepet fast game yang ingin dia lakukan, tapi pertukaran ke arah orange banget. Oke, Faisal sudah mulai melihat-lihat. Oke, good call sebenarnya. Nggak mau kontes neutral objektif, tidak apa-apa. Kita berarti fokus ke jungle-nya. Yaudah kita dapetin aja terlebih dahulu. Bahkan kalau misalkan bisa invade, kita invade. Dan dari hal itu justru malah teman-teman dari Rebellion Blitz bisa mendapatkan gold yang lebih banyak. Dan kalau kita ngomong secara equipment masih early, still oke lah. Sepatu kedua belah pihak jungle dua-duanya belum jadi, tapi akan memfokuskan diri juga tentunya itu ke Hunter Strike kalau misalnya untuk Gachiera. Dan juga ada War X yang ternyata dipakai sekarang. BQ coba ingin ngejump tetapi sayang sekali harus dipulangkan terlebih dahulu. Follow up-nya cukup bagus, Regisensor mundur ke belakang dan ternyata di club back-nya juga Boyka menyisa seorang diri. 3 orang ngejar satu kuda, ternyata diratain juga. Waduh, pemain hilang langsung dalam sekejap. Dan ya ngebuat Rebellion Blitz bisa langsung secure platingan gold juga di bagian bawah. Tapi di area atas Zen sedikit terjebak dan harus menghadapi 3 pemain sekaligus. Kayaknya bakal jadi hal yang cukup berat. Apalagi efek sisi dari Jason akan sangat mengganggu. Untungnya Beryl sudah mulai datang memberikan bala bantuan, tapi mungkin dia bisa jadi kerugian sih, bukan untuk kalau Berylnya tumbang. Dan untungnya masih bisa melarikan diri. Dan dari hal itu udah kelihatan ya beberapa tim sempat keluar. Ternyata ada Ajang colong menyolong juga. Sayang sekali Spear of Destruction-nya belum bisa kena, tetapi Boyka dia jalan kedua orang sekaligus ya. Untung saja emang kuda itu emang tebal-tebal banget ya. Jadi emang tidak segampang itu juga ditumbangin. So gak apa-apa, secara perlahan emang kita coba mencari momen lagi. Karena tetap gimana pun siap-siap, darah tidak boleh kurang. Karena neutral objektif kedua, Turtle sudah akan balik lagi. Oke, ini dia untuk Turtle yang kedua. Setup kayaknya masih 50-50 sih buat sekarang. Sama-sama punya efek sisi yang masif banget. Tapi aku agak worry dari segi retributionnya aja sih. Karena Gachiera sebagai assassin pastinya akan jauh lebih powerful. Dia bisa ngebuka shadow kill sambil melakukan retribution dari dia. Teamfight yang bakal dipaksa dari itu dia Gachiera yang bisa langsung secure. Tapi eliminasi akankah ada pertukaran dari Rebellion Blitz buat sekarang? Karena dari Spapaya juga udah mulai dibuka. Beryl yang harus menjadi korban pertama dari teamfight ini. Dan gak ada yang bisa dilakukan karena secara output damage ini masih minim banget. Bangkul gak bisa berbuat banyak. Balik lagi gimana pun ya, ini sih sangat-sangat keren. Ternyata teleportasinya right on time. Justice sih hampir aja terbuka, akan dibalikan kembali walaupun Povius siap berada di belakang. Tidak boleh terlalu gegabah untuk mendapatkan kill itu. Baru aja aku baru mau ngomong nih, Gachiera retributionnya on point banget, tetapi ternyata ada yang lebih on point. Spear of Destruction-nya, wow. Wah, itu tajam banget. Dan ya mau gak mau Jason tetap harus ter-take down karena tadi ada BQ ya yang udah jaga-jaga di arah top lane juga. Bahkan hampir memukul mundur Arshita Shiki. Dan sekarang Alter terlihat di area top lane.
segera diamankan. Vezhan berhasil dipukul mundur, tapi Zen tidak ada yang bisa menjaganya. Ini udah mulai menjadi tanda-tanda kehancuran sepertinya buat exit block. Kalau misalnya mereka nggak membuat perubahan sama sekali, mereka harus mulai membuka lagi ya objektif turretnya. Jadi nggak fokus ke area eliminasi ataupun objektif aja. Karena meskipun Gatsira bisa secure turtle 2 kali ya tadi bahkan, mereka masih ketinggalan dari area gold. Oke, Purify sempat keluar. Oke, Curse of Blood-nya langsung kena dan juga ternyata connect semuanya damage-nya. Sayang sekali damage dealer-nya belum ada. Jax TZ, right on time. Eternal God terkena ke arah 3 orang. Tiga-tiganya terkena knock up, tetapi tidak cukup sebenarnya damage-nya. Masuk fight satu persatu. Itulah yang menjadi PR yang mereka harus hadapi. Benar-benar di absen sih ini dari exit block. Waktunya untuk mulai bermain sabar seperti apa yang dilakukan oleh Rebellion Blitz di game sebelumnya. Karena Boyka bersama Gatsira saja ini tidak akan cukup untuk menghadapi Beryl ataupun Bangkol. Karena Beryl punya HP regen yang strong banget dengan emblem-emblem yang dia bawa juga pastinya. Ini satu efek tanky yang begitu sulit buat di-knockdown. Dan Bangkol, dia punya Black Shoes yang kita tahu cooldown Black Shoes tuh secepat kilat lah, kayak dia buka sepatu tiba-tiba udah punya lagi, dan itu yang benar-benar harus dimanfaatkan ya beberapa belas detik saja. Dan sekarang Rebel Blitz akan memanfaatkan hal itu juga untuk melakukan wipe di area mid lane. Oke, banyak sekali yang telah terpancing keluar juga seperti Black Shoes-nya pun udah tertrigger. Tapi dalam hal itu mereka belum ada yang berani untuk sampai mengambil risk sebetapa berat. Walaupun mereka itu mid turret itu sangat menggiurkan ya, dan juga kesempatan salah satu objektif yang lumayan mahal kalau emang itu bisa tumbang duluan. Tapi balik lagi teman-teman dari exit block itu masih kuat untuk menahan damage yang dari teman-teman dari yang dilemparkan oleh Rebellion Blitz. Ya tuh kan udah ada lagi Black Shoes ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya tadi teamfightnya diperpanjang, mungkin taruh ulur ya, Bangkol bisa nge-trigger Black Shoes-nya sebanyak 2 kali. Dan let's see, Apin yang udah mulai terkena itu dia. Satu ball ultimate dari seorang Beryl untuk menangkap dukung main, dan Spear Up Destruction yang kembali lagi muncul sepertinya bakal langsung di follow up. Output damage udah mulai masuk juga ke dalam tubuh dari seorang Apin, tidak bisa diselamatkan lagi, bahkan Boyka sedikit tertahan. Itu dia, dengan adanya seorang Zen juga tidak ada harapan hidup untuk 4 pemain bahkan dari exit block yang harus mulai di-take karena Chastity akan menjadi pemain keempat kah. Sedangkan dari seorang Beryl, dan itu dia damage terakhir yang bisa dihindarkan, tapi tidak ada outlay. Wow, sengaja ternyata. What? Apakah itu dendam? Gak mau. Aduh, keren. Keren. Justru itu yang walaupun jangan dicoba ya teman-teman di rumah ya. Jangan. Keren karena dia bisa ngejar, masih bisa nge-heal, dan masih bisa mendapatkan kill. Tapi sebenarnya nggak sepenting itu juga nggak sih? Kalau misalnya lihat dari Rebellion Blitz, Beryl tadi udah bisa escape harusnya. Cuman ya demi mendapatkan sosok damage dealer oke lah, kompensasinya masih oke lah dibandingkan dia dapetinnya mungkin roamer atau XP. Karena dapetinnya mid lane masih bisa ditoleransi, tapi sekarang tidak boleh ditoleransi lagi karena 1 poin kill akan sangat berharga, terutama dari seorang Bangkol yang udah mulai nge-trigger 1 buah Magic Shoes, dan itu dia shadow kill yang bisa digocek. Terterify ternyata harus mundur ke belakang. Regisatornya dipakai secara defensif, diangkat juga Apin yang di depan. Zen split push tidak apa-apa, tetapi temennya yang sibuk nih untuk team fight terus menerus. Coba ikutan tetapi tereliminasi juga. Vizard yang sisa menjadi seorang diri, tidak boleh terlalu gegabah. Zen coba ingin membantu walaupun damage dealer tidak boleh terlalu memaksa. Udah dapat 1 turret, it's okay. Tetapi mereka trading nih. Trading 3 nyawa buat 1 turret yang ada di atas. Nah itu dia makanya kayak nyawa yang cukup banyak ya yang harus dikorbankan oleh teman-teman dari Rebellion Blitz, yang potentially juga bisa ngebuat exit block lebih strong untuk tim fight di arah lore-nya. Gatsira udah mulai berjaga-jaga juga. Bangkol seperti biasa sudah ada di sekitar area tersebut, dan Gladys yang udah mulai dibuka harusnya bisa di-delay lagi dengan 1 buah flexion Zen yang terbuka dengan lebar, dan lagi-lagi Spear of Destruction dan Kodai 2 pemain akan langsung menghilang sepertinya karena Arstia tidak punya jalan pulang lain selain dipulangin. Dan sekarang Lordnya menjadi milik dari Rebellion Blitz. Oke, sudah mulai keterasan nih. Zen udah sakit. Godsierra gak boleh terlalu maksa nih. Pasif sudah hancur, mereka jalanin tuh lane push. Oke, satu persatu coba perlahan-lahan yang dapetin. Divine Glaive pun akhirnya sebenarnya terbeli, tapi agak sedikit telat. It's okay, mereka baru hidup, mereka bisa defend. Rebellion tidak boleh terselip kali ini. Apin berada di depan.
Wah, bisa terkena Sun. Sebelahnya kenakah? Zen. Sena ternyata Zen. Sayang sekali dipulangin. Tidak boleh terlalu maksa. Padahal itu Lord tuh udah jalan loh dari lane atas. Ya kan, dan emang harus ada yang nahan sih sebenarnya dari Blade Blades ya. Karena tinggal tunggu Lordnya aja, udah dapetin base turret, gak perlu untuk memaksakan diri menuju ke arah seorang Apin karena para pemain dari Exit Block juga tadi udah sempat kembali sekarang. Ini fight harus dilakukan tanpa adanya sosok marksman. Entah apakah ini akan tetap powerful dari Rebellion Blitz karena berarti damage-nya akan sangat mengandalkan seorang Bangkol yang hampir saja tapi kok. Oke, dan damage-nya pun masih banyak. Jadi teman-teman Exit Block tuh masih bisa sustain juga. Tapi teman-teman dari Rebellion Blitz, pressure-nya tidak boleh dilepas. Masih harus terjaga-jaga secara baik-baik. Dan kalau misalkan seperti ini, tarik ulurlah kembali, jalani medium wave-nya. Kalau emang mau main safety, tunggulah Lord ya. Tetapi mengingat kembali teman-teman dari Exit Block, team fight power-nya pun juga masih kuat. Kalau kita mau ngomongin in-game equipment by Dunia Games sih, kita lihat-lihat Moskov-nya. Core item udah jadi. Kayaknya tinggal satu tuh item power spike boleh lah. Terakhir it's okay. Mungkin build ke arah Malefic Roar ataupun mungkin BOD kalau emang cukup duit ya. Dan kalau kita ngomongin secara lain-lainnya, Harit ya akhirnya baru ada Divine Glaive. Tapi kalau misalkan dia hanya ingin gimana ya ngomongnya, hanya mengandalkan Harit ya itu sebenarnya agak sedikit susah. Seperti dalam posisi sekarang, yang damage dealer gede itu di God Sierra sama Justice. Iya ya, jadi agak berat ya memang untuk para pemain dari Exit Block secara output damage. Tapi sebenarnya secara efektivitas ya mereka akan sangat mengandalkan Justice sih. Glorious Pathway bukan jadi hal yang mengerikan lagi buat Rebellion Blitz karena mereka udah bisa menjawab hal itu dengan cukup banyak resource yang mereka miliki lah. Entah itu Bangkol dengan Magic Shoes-nya, terus juga Black Shoes-nya sorry. Terus juga dari BQ yang bisa langsung lompat ke belakang. Dan banyak yang dimiliki buat Rebellion Blitz langsung menghindari Glorious Pathway yang dibuka. Jadi 30 detik lagi ke depan Exit Block harus mulai melakukan setup atau mereka juga bisa pilih main lambat sih. Ini paksa lagi untuk defensive lakukan karena secara high ground defensif ya Vexana akan punya power clearing yang sangat besar. Tapi balik lagi harus hati-hati. Yang selama ini ngejalanin Farlane ada Moskovnya yang sibuk menjadi penghancur minion. Yep. Nah, kalau misalkan mereka terlalu fokus di Lord ya dan keburu di split push sama Zen, buset kecolongan. Iya. Jadi emang bisa fatal banget ya. Untungnya memang bakal ada clearing langsung dari God Shiro. Ini cukup spicy kali ini, Spirit of Destruction sudah mulai langsung dikirimkan. Saya tidak ada yang connect untuk saat ini. Tidak ada kesempatan untuk follow up langsung dari seorang Zen ngebuat Faceheart tetap bebas dapetin karena Lordnya dan tetap ada pressure ternyata yang mau diberikan oleh Rebellion Blitz. Sekarang Exit Block hanya bisa menunggu Lordnya. Oke, tapi selain dari itu juga teman-teman dari Exit Block pun sebenarnya memilih call yang baik lah. Si God Sierra-nya yang coba nge-clear wave karena sebenarnya satu-satunya dia yang bisa nge-pick off si Moskov kan in case kalau ada apa-apa yang terjadi. Tapi balik lagi karena dialah yang harus nge-clear wave, dialah yang harus menjaga Farlane. Retry power ya yang sebenarnya bisa dikontes itu tuh sayang sekali tidak bisa dikontes. Nah, cuman teman-teman dari Exit Block kayaknya mereka sudah mengantisipasi lah ada yang bakalan split push mungkin. Jadi yaudah kita hati-hati, kita main sabar aja, kita main di dalam base-nya kita. Ya, dan sekarang ini dia untuk Lordnya yang sudah mulai masuk. 5 pemain sudah mulai bersiap-siap dan sekarang langsung saja inisiasi dibuka dari seorang Bedel. Tapi sayangnya nggak ada yang connect. Masih ada kesempatan untuk mereka memaksa lebih dalam lagi karena sekarang 3 Big Threat sudah berhasil menghilangkan. Bahkan 10 pemain dari Exit Block akan langsung dihilangkan beserta base-nya ditutup dengan triple kill dari seorang Zen. What a nice match. Ternyata bisa di-secure 2-0. Dan kalau misalkan itu, congratulations Rebellion Blitz, kalian sudah mendapatkan 3 poin lagi untuk klasemen dari grup A. Wow, langsung mengungguli teman-teman dari Kick ya, memperbesar kemungkinan mereka untuk bisa masuk ke babak selanjutnya, babak playoff. Tapi ini game yang ya mistik ada tetap. Untungnya mereka bisa melakukan finishing dengan sangat baik, targeting